Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Alhamdulillah kita bisa ketemu lagi ya. Malam ini ada mata pelajaran matematika. Seperti biasa, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu agar diberi kemudahan dan kelancaran. Doa saya persilahkan. Doa selesai. Baik. Terakhir kemarin kita mempelajari untuk matematika ini ya, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun trapesium dan layang-layang ya. Sebelum saya mulai ini, ada yang tahu Mbak Lastri kemana ini? Udah berapa hari ini nggak hadir ya? Kemarin juga nggak hadir. Sekarang tidak hadir lagi. Bentar ya, saya coba hubungin Mbak Lastri ini kok masuk dengan saya. Oh ya, enggak apa-apa Mbak Aisyah. Oh ya, kemarin Mbak Aisyah ulang tahun ya Mbak Aisyah ya. Selamat ulang tahun ya Mbak Aisyah ya. Maaf kalau terlambat karena kemarin mau ngucapin Mbak Aisyahnya tidak masuk ya. Selamat ulang tahun Mbak Aisyah. Semoga panjang umur, sukses dunia akhirat, jadi anak yang solehah, yang terbaik buat Mbak Aisyah ya. Ulang tahun yang keberapa Mbak Aisyah? Sebelas. Oh ya. Baik ya, kita mulai ya sekarang. Kemarin terakhir kita mempelajari ini ya, menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan bangun trapesium dan layang-layang. Gitu ya. Seperti pada contoh. Nah, sebelum saya ulang lagi, saya mau ulang dari awal. Saya mau ulang dari awal untuk bab 3 ini ya. Mau mengingatkan teman-teman kembali tentang luas bangun datar ya. Nah, saya ingatkan kembali ya. Ya. Yang pertama dulu kita mempelajari luas trapesium. Saya mau ingatkan lagi ya. Jadi trapesium ini terbentuk dari beberapa bangun. Ya. Dari beberapa bangun datar. Yang A ini persegi panjang, yang B ini segitiga. Ya. B ini juga segitiga ya. Lalu pengertian dari trapesium ya, sebuah segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan. Nah, sebuah segi empat yang memiliki sepasang sisi berhadapan. Trapesium kemarin dibagi menjadi 3 ya. Ada trapesium sembarang ini bentuknya. Kemudian trapesium sama kaki, nah karena ini sama panjangnya. Kemudian trapesium siku-siku, disebut trapesium siku-siku karena membentuk sudut siku-siku. Nah, untuk luas trapesium ya,
rumusnya saya ingatkan lagi, rumusnya adalah jumlah sisi sejajar, jadi A plus B, ya, A plus B dikali tinggi, ini tingginya, ini tinggi, dibagi 2, ya, jadi ini rumusnya, ya, A plus B kali tinggi bagi 2, ini ya. Jadi A plus B itu adalah jumlah sisi sejajar, jumlah sisi sejajar, ini ya. Itu luas trapesium ya, sudah kita pelajari. Lalu lanjut pada luas layang-layang ya, luas layang-layang. Nah ini dia, luas layang-layang. Ini luas layang-layang. Di pengertian layang-layang itu adalah segi 4 yang dibentuk dua segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki, alasnya sama panjang dan berimpit. Nah seperti ini. Nah, untuk menentukan luas, caranya seperti ini ya. Luas segitiga ABC, segitiga A, B, C, ini ya. Luasnya adalah setengah AC dikali BC, ya, setengah AC, setengah dikali AC dikali BE, ini panjang ini, ya. Lalu luas segitiga ACD ini, ya, rumusnya sama, setengah dikali AC tapi dikali DE. Jadi luasnya adalah luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ACD, gitu ya. Nah, bisa juga dituliskan seperti ini, luas ABC sama dengan setengah kali AC kali BE ditambah setengah kali AC kali DE, sama dengan setengah dikali AC dikali dalam kurung BE plus DE, atau bisa kita tulis setengah dikali AC dikali BD. Nah, karena AC dan BD sebagai diagonal pada layang-layang, maka rumus layang-layang bisa kita tuliskan seperti ini, setengah dikali diagonal 1 dikali diagonal 2, ya, atau setengah dikali D1 dikali D2. Sudah ingat ya? Sudah ingat kan? Kemudian lanjut yang B, subbab yang B yaitu menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan trapesium dan layang-layang, ya, trapesium dan layang-layang. Nah, bisa kita lihat contohnya kemarin ya. Doni membeli kertas karton panjangnya 80 dan lebarnya 60. Ya, panjangnya 80 dan lebarnya 60. Kemudian Doni membeli lagi, ya, setengahnya. Dia membeli setengahnya. Dia membeli setengahnya lagi. Nah, hasilnya ini ya. Hasilnya ini. Setengahnya ini. Nah, lalu berapa luas karton yang dibeli Doni? Nah, kalau luas A dan luas B kita gabung, dia membentuk apa? Trapesium.
ya kan, trapesium. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus trapesium. Ya, seperti kemarin saya sudah jelaskan ya. Mungkin Mbak Lastri yang masih bingung karena waktu itu nggak masuk ya. Untuk Mbak Aisyah, Mbak Dwi, Mbak Hilda, kemarin sudah saya jelaskan. Ini kita mengulang kembali. Kalau mencari luas A, berarti kita mencari luas persegi panjang. Luas persegi panjang rumusnya panjang kali lebar. Nah, ini ditemukan ini hasilnya. 4.800 ya. 4.800. Kemudian untuk mencari luas B, itu berarti kita mencari luas segitiga. Nah, rumus dari luas segitiga adalah alas dikali tinggi dibagi 2. Nah, ketemunya 2.400. Maka luas karton dijumlah tadi luas A dan luas B. Dijumlah 4.800 ditambah 2.400, ketemunya 7.200. Dari awal sebelum kita hitung ya, kita hitung masing-masing luas A maupun luas B. Kalau kita gabungkan kan dia membentuk bangun trapesium. Ya kan, membentuk bangun trapesium. Nah, kita bisa langsung menggunakan rumus luas bangun trapesium. Seperti pada contoh di bawah ini. Nih. Jadi luas trapesium adalah jumlah sisi sejajar dikali tinggi dibagi 2 atau A plus B kali T bagi 2. Nah, ketemunya sama ya di sini 7.200. Nah, itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun trapesium. Nah, kemarin kita sudah mencoba latihan ya. Nah, kemudian yang kedua ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan layang-layang. Ya, tadi rumus dari layang-layang bagaimana? Dia masih ingat rumus dari layang-layang tadi bagaimana? Bisa bantu jawab? Tadi rumus layang-layang. Ada yang tahu rumus layang-layang? Mbak Dwi, Mbak Aisyah yang kemarin sudah kita pelajari rumus dari luas layang-layang. Bagaimana rumus dari luas layang-layang? Yang tahu rumus dari luas layang-layang? Rumus dari luas layang-layang adalah rumus dari luas layang adalah setengah dikali D1 dikali D2 kurang ya. Betul ya? Jadi rumus layang-layang adalah setengah dikali D1 dikali D2. Nah, sekarang coba saya minta kerjakan dulu yang nomor 1. Kita latihan ya, kerjakan dulu yang nomor 1. Sini Andi akan membuat layang-layang dengan diagonal 60 cm dan 45 cm. Berapa centimeter luas kertas yang harus digunakan? Nah, yuk kita kerjakan. Nanti kita bahas sama-sama. Silakan. Yang nomor 1 dulu, silakan.
Ya, baik, semua sudah menjawab ya. Ini jawabannya macam-macam, variasi ya. Mbak Dwi menjawabnya 1350 cm, Mbak Irda 150, Mbak Aisyah 2700, Mbak Lastri ini betul 1,35 atau 1350 Mbak Lastri? Yang bawah yang dipakai ya. Coba kita lihat ya. Lemot banget. Ini komputer saya lemot sekali. Ya. Nomor 1 tadi diketahui ya. Andi akan membuat layang-layang dengan diagonal 60 cm. Jadi D1 nya adalah 60 cm. Kemudian diagonal yang kedua atau D2 adalah 45 ya. Yang ditanyakan adalah luasnya. Berapa luasnya? Ya, berapa sentimeter luas kertas yang harus disediakan? Dia akan membuat layang-layang, berarti kita menggunakan rumus layang-layang ya. Rumus layang-layang adalah setengah dikali D1 dikali D2. Nah, dikali 60 dikali 45. Ketemunya adalah, kalau punya saya ketemunya adalah 1350 cm. Jadi jawaban dari Mbak Lastri dan Mbak Dwi betul. Nah, untuk Mbak Aisyah dan Mbak Eda masih salah ya. Mungkin kurang teliti saja. Mungkin harus diteliti lagi. Itu ya. Jelas ya untuk yang nomor 1 ini ya. Kalau udah. Kita balik lagi ke sini. Nah, sekarang karena tadi nomor 1 sudah bisa ya, jawabannya betul. Mungkin untuk Mbak Aisyah dan Mbak Hilda kurang teliti lagi, mungkin harus lebih teliti dalam mengerjakan. Nah, saya lompati, saya minta langsung kerjakan nomor 3. Coba dikerjakan nomor 3. Saya langsung kerjakan yang nomor 3 ya. Yang nomor 3. Jadi sawah kakek berbentuk layang-layang dengan diagonal 14 meter dan 20 meter. Jika tiap 1 meter menghasilkan 200 kg beras, berapa kilogram hasil panen beras sawah kakek? Nah, silakan kerjakan. Yang nomor 3.
Ya, yang ditanyakan di situ adalah berapa kilogram berasnya. Kalau saya sih harapannya dijawab dengan caranya. Ya, berarti dua-duanya dijawab dengan caranya. Tapi kalau mau langsung, kalau dengan caranya kan saya semakin tahu, oh ini berarti sudah bisa, sudah paham gitu. Yang ditanyakan di situ adalah berapa kilogram hasil panen beras sawah kakek ya. Gimana? Sudah? Mudah sekali loh ini. Gimana? Ya, Mbak Dwi sudah. Yang lainnya gimana? Nah, sudah.
Ini Mbak Elda gimana? Tinggal Mbak Elda. Oh sudah ya, kayaknya tadi Mbak Elda ya. 4.000 ya, sudah ya. Baik. Jawabannya sama semua. Ya, 2.800. Mudah-mudahan hasilnya juga sama, cara kerjanya juga sama ya seperti saya kerjakan. Baik, kita coba ya. Diketahui tadi di situ. Saya copy dulu, bentar. Tinggal ya. Baik. Jadi di situ diketahui ya bahwa sawah kakek berbentuk layang-layang dengan diagonal 14 cm. Gitu. Satunya adalah 14. Kemudian diagonal yang kedua adalah 20 cm. 20 cm. Nah, jika 1 meter menghasilkan 200 kg, berapa kilogram hasil panen beras sawah kakek? Maka kita harus mencari dulu luasnya ya. Ini luas dari layang-layang tadi. Rumusnya seperti itu, setengah kali D1 kali D2. Jadi kali 14 kali 20 ya. Temunya di sini adalah 140 meter ya, bukan sentimeter, meter. Tadi di situ diketahui bahwa 1 meternya menghasilkan 200 kg. Jadi berapa kilogram hasil yang dipanen pada sawah kakek? Nah, luas sawah kakek adalah 140. Jadi 140 ini jadi hasil panen sawah kakek, luasnya kita kalikan dengan hasil dari per meternya tadi ya, 140 kita kalikan 200 kg ya. Nah, ketemunya 28.000 kg. Nah, semua benar ya, semua benar. Tinggal Mbak Elda saja. Gimana Mbak Elda? Masih ada bingung? Masih ada yang bingung? Atau salah menghitung? Untuk caranya gimana? Sudah betul belum? Seperti yang saya tuliskan. Ini yang lain-lain, kayak Mbak Dwi, Mbak Aisyah, Mbak Lasri sudah betul ya jawabannya, tepat. Nah, Mbak Elda yang masih salah. Gimana Mbak Elda masih bingung? Kalau ada yang belum paham atau masih bingung bisa tanyakan, nggak apa-apa, nggak usah. Yang lain saya yakin juga pasti mau menunggu. Akan saya ulangin lagi pelan-pelan biar paham. Gimana? Kalau tidak ada respon saya anggap paham ya. Cuma Mbak Elda mungkin salah hitung atau kurang teliti. Baik, berarti sudah bisa ya menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan layang-layang. Kita langsung masuk pada tugasnya. Oke,
saya minta nomor 1 ini sampai 5 dikerjakan ya. 1 sampai 5 dikerjakan. Silahkan ya. 1 sampai 5 dikerjakan. Kali ini saya beri waktu 10 menit ya. 10 menit saja, 10 menit. Silahkan ya, silahkan kerjakan. Kalau saya tidak selesai nanti akan saya bahas. 1 sampai dengan 5. 1 sampai dengan 5. Silahkan kerjakan.
waktunya tinggal 1 menit lagi. Ini Mbak Aisyah sudah, yang lainnya gimana? Yang lainnya gimana? Yuk kita bahas sama-sama. Mbak Aisyah sudah ya. Yuk, mari kita bahas. Mana yang lain jawabannya? Mbak sudah, Mbak Dwi, Mbak Astri, ini Mbak Aisyah sudah. Udah ya. Mbak Lasri gimana? Mbak Lasri sudah belum? Alhamdulillah ya Allah, tinggal Mbak Lasri ya. Tinggal Lasri ini gimana Mbak Lasri? Sudah belum? Kita tunggu Mbak Lasri ya. Nah, waktunya udah habis. Ini sudah habis, kita bahas ya. Oke, yang pertama, luas gambar trapesium ABCD yaitu, ini jawabannya Mbak Aisyah, 1080. Mbak Helda berapa Mbak Helda? 70 ya, 70. Mbak Dwi 105. Nah, yang tepat adalah 105. Jawaban dari Mbak Dwi ya, 105. Masih ingat kan luas trapesium, rumus luas trapesium? Rumus luas trapesium itu adalah ya, A plus, bentar,
ya, A plus B kali tinggi ya, kali tinggi dibagi 2. Ini A-nya ya. Ini A-nya. Yang ini B. Yang ini tinggi. Ya, ketemunya adalah 105. Oh ya, maaf Mbak Lastri, lupa belum saya hidupkan mic-nya. Dari tadi ngomong terus ternyata mic-nya belum hidup, belum saya on-kan. Baik, yang betul adalah jawaban dari Mbak Dwi dan Mbak Lastri ya. Nomor 1 itu adalah luas gambar trapesium ABCD yaitu 105. Nah, ini rumusnya ya. Lalu yang nomor 2, jawaban dari Mbak Aisyah, luas gambar trapesium PQRS, jawaban dari Mbak Aisyah adalah 1344. Lalu Mbak Dwi menjawabnya 240. Mbak Lastri juga 240, sedangkan Mbak Hilda, saya bingung sama tulisannya nih, 180 ya. Nah, yang tepat lagi-lagi jawaban Mbak Dwi dan Mbak Lastri ya. Sama ya rumusnya seperti di atas ya. Ini A-nya 14 cm, A-nya, B-nya ini 26, ini B-nya. Kemudian tingginya ini 12. Ketemunya adalah 240 cm. Lalu nomor 3, luas gambar layang-layang PTSM yaitu jawaban dari Mbak Aisyah 135, Mbak Dwi 135, Mbak Hilda berapa ini Mbak Hilda? 170, Mbak Lastri 135. Ya, semua tepat kecuali Mbak Hilda ya. Yang betul adalah 135. 135. Rumusnya tadi adalah setengah ya, dikali D1 kali D2. Ya, tepat ya. Tuh jawabannya. Lalu yang nomor 4, luas sama dengan A plus B kali T bagi 2 adalah rumus luas bangun. Jawaban Mbak Aisyah layang-layang, jawaban Mbak Dwi trapesium, jawaban dari Mbak siapa Lastri, nggak bisa turun ini, juga trapesium. Ya, tepat ya jawaban dari Mbak Dwi dan Mbak Lastri, trapesium. Nah, diperhatikan Mbak Aisyah, itu adalah luas bangun trapesium, bukan layang-layang. Tadi rumus dari luas layang-layang adalah setengah dikali D1 dikali D2. Sedangkan A plus B dikali tinggi bagi 2 itu adalah rumus dari trapesium. Lalu yang nomor 5, luasnya berapa kotak satuan ya, luas trapesium di samping ya. Kalau Mbak Aisyah menjawabnya 13,5, Mbak Dwi 15 kotak, terus Mbak Lastri 15 kotak. Ya, kali ini yang tepat jawaban dari Mbak Aisyah ya, 13,5 kotak satuan ya.
yaitu 13,5 kotak satuan, karena itu ada yang terbagi 2. Nah, itu ya, jelas ya sampai sini. Karena waktu kita sudah habis, tinggal 2 lagi, tinggal 2 menit lagi maksud saya minta yang 2 ini, yang ini tugas Romawi 2 ini dikerjakan ya, untuk tugas dikumpulkan besok hari Kamis, paling lambat hari Kamis. Nanti kita bahas sama-sama. Seperti biasa dikirim lewat inbox ya. Jelas? Nomor 2 ini untuk tugas ya. Jadi 1 dan 2, kerjakan 1 dan 2. Romawi 2 ini kita dikerjakan sebagai tugas, dikumpul paling lambat Kamis ya, sebelum jam 6. Nanti akan kita bahas sama-sama nomor 1 dan 2. Nanti saya saya review lagi di grup ya. Baik, karena waktunya sudah tinggal 2 menit lagi, otomatis nanti akan mati dan dilanjutkan dengan pelajaran IPS ya. Maka saya akhiri. Jadi sebelum saya akhiri, hari ini yang kita pelajari adalah tadi luas bangun datar ya, ada luas trapesium, luas layang-layang, kemudian kita memecahkan masalah ya, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas trapesium dan layang-layang. Jangan lupa tugasnya nanti akan saya review lagi. Sekian dulu dari saya. Sebelum kita tutup, kita baca dulu dengan membaca bacaan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga bermanfaat apa yang kita pelajarin kali ini. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Sampai ketemu lagi hari Kamis insyaallah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.